pertama, ada pengertian organisasi agribisnis menurut para ahli. Menurut Constant O'Donnell, organisasi adalah pengembangan hubungan kekuasaan dan bertujuan untuk mencapai koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal maupun horizontal antar jabatan yang telah diberi tugas khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Downey dan Erickson tahun 1987, agribisnis adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku pertanian dalam arti luas, mencakup satu atau seluruh rantai produksi, konversi input dan output produksi, pemasaran input dan output produk pertanian, serta kegiatan penunjang kelembagaan. Organisasi agribisnis merupakan suatu bentuk organisasi yang mengatur dan mengurus kegiatan usaha di bidang pertanian dari mulai produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil pertanian. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Selanjutnya ada fungsi organisasi agribisnis. Fungsi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini meliputi pembagian tugas, pembentukan struktur organisasi, dan pengaturan hubungan antar bagian dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan. Fungsi perencanaan meliputi penetapan tujuan, strategi, dan kebijakan yang akan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga meliputi pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan pengaturan kegiatan operasional. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi pengorganisasian sumber daya dan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hal ini meliputi pengaturan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk. Yang keempat, pengendalian. Fungsi ini meliputi pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Pengendalian juga meliputi pengambilan tindakan korektif jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, hubungan dengan pihak ketiga. Fungsi ini meliputi pengaturan hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi, seperti pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang keenam, representasi. Nah, fungsi ini meliputi perwakilan organisasi dalam berbagai forum, seperti pertemuan dengan pemerintah, asosiasi, dan lembaga lain yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Yang ketujuh, peningkatan kualitas. Fungsi ini meliputi upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh organisasi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing organisasi di pasar. Nah, semua fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik agar organisasi agribisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa berbagai organisasi menggerakkan berbagai kegiatan yang terkait dengan sistem agribisnis. Organisasi juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis. Ada pula beberapa bentuk-bentuk dari organisasi agribisnis, yaitu yang pertama, organisasi sarana produksi. Organisasi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan, dan penyaluran sarana produksi seperti kegiatan unit desa dan usaha perdagangan swasta. Dalam organisasi sarana produksi juga terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produsen saprodi. Biasanya organisasi sarana produksi ini yang bekerja sebagai produsen atau perusahaan dalam industri pupuk. Beberapa contoh organisasi produsen saprodi yang terkenal adalah kelompok petani sayur di daerah tertentu. Yang kedua, distributor atau penyalur saprodi. Sangat banyak organisasi ekonomi yang bergerak di bidang distribusi atau penyelesaian produksi ini, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta, serta koperasi atau KUD.
Nah, organisasi-organisasi ini dapat ditemukan di setiap lokasi produksi tanaman pangan. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi pada organisasi ini biasa berfungsi untuk mendukung kebijakan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan komunikasi serta kerjasama di antara para pemangku kepentingan dalam industri pertanian. Tujuannya yaitu untuk membuat lingkungan yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan agribisnis. Yang kedua itu ada organisasi usaha tani atau produksi. Organisasi usaha tani ini badan atau kelompok yang terdiri dari petani atau produsen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam produksi hasil pertanian atau komoditas tertentu yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi seperti rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, kelompok tani, dan perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga, ada organisasi pasca panen dan pengolahan hasil organisasi yang berkaitan dengan pasca panen dan pengolahan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada organisasi yang bekerja di bidang pasca panen seperti jasa perompokan pengemasan, sortasi, dan grading yang dilakukan oleh pedagang. Yang kedua, ada organisasi yang bekerja di bidang pengolahan atau agroindustri seperti penggilingan, industri tepung, tapioka, dan industri kecap. Yang ketiga, ada organisasi yang menangani masalah pangan yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak di mana ekonomi pangan tidak mencukupi sementara masyarakat tidak memiliki daya beli untuk mendapatkannya. Contohnya itu seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO. Yang keempat ada organisasi pemasaran hasil. Nah, organisasi pemasaran hasil ini termasuk organisasi yang terkait dengan sistem tata niaga hasil pertanian dari produsen hingga konsumen. Salah satu contoh dari organisasi pemasaran ini adalah Asosiasi Pemasaran Hasil Hortikultura. Nah, fungsi utama dari OPH adalah untuk membantu produsen atau petani dalam mendistribusikan, mempromosikan, dan menjual hasil produksi mereka dengan lebih efisien dan menguntungkan. Lalu yang kelima ada jasa layanan pendukung. Organisasi jasa layanan pendukung adalah badan atau lembaga yang menyediakan berbagai jenis layanan dan dukungan kepada berbagai industri, pemerintah, atau organisasi untuk membantu mereka mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, hal ini termasuk penyediaan berbagai jenis layanan yang tidak langsung terkait dengan ada beberapa organisasi juga yang dianggap penting, di antara lain pertama organisasi di bidang permodalan, organisasi di bidang penyediaan alat mesin dan kendaraan, yang terakhir itu ada organisasi aparatur. Selanjutnya ada bentuk-bentuk usaha. Bentuk-bentuk usaha ini terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah perseorangan. Bentuk organisasi bisnis ini merupakan yang paling tertua dan paling sederhana. Artinya merupakan organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang. Kepemilikan perseorangan ini umumnya merupakan usaha kecil. Usaha perseorangan ini memiliki kendali penuh secara individu atas bisnisnya, hanya tunduk kepada peraturan pemerintah yang berlaku untuk jenis bisnis tersebut. Yang kedua itu persekutuan atau partnership. Partnership merupakan perkumpulan 2 orang atau lebih sebagai pemilik usaha. Hal ini dapat didasarkan pada perjanjian tertulis atau lisan atau kontrak antara kelompok yang terlibat. Yang ketiga itu ada perseroan atau perusahaan. Perseroan adalah suatu badan buatan yang menurut hukum mempunyai kuasa, hak, tugas, dan kewajiban yang sama dengan manusia pada umumnya. Tanpa adanya organisasi berbentuk perusahaan, kita tidak bisa membayangkan terciptanya unit-unit usaha seperti saat ini yang memperkerjakan ribuan orang. Salah satu contoh perseroan terbatas yaitu PT Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Republik Indonesia melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi
atau bisa disebut dengan PNF, Bhinneka Kimia Farma. Bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Yang keempat itu adalah koperasi, badan usaha yang terdiri dari orang atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip koperasi, yang merupakan gerakan ekonomi massal berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya adalah faktor-faktor bentuk organisasi agribisnis. Yang pertama itu jumlah biaya dan kemudahan pengorganisasian. Yang kedua adalah jumlah modal yang dibutuhkan dan yang sudah tersedia dan kewajiban dalam perpajakan. Yang ketiga, sistem keterlibatan pemilik secara perorangan dalam manajemen dan pengendalian. Yang keempat itu kerahasiaan manajemen, risiko, dan kewajiban kepemilikan. Yang kelima jenis bisnis, tempat bisnis, dan sasaran bisnis. Yang keenam itu keunggulan dan kelemahan masing-masing bentuk organisasi dan perkembangan dari agribisnis. Yang ketujuh itu ada faktor eksternal seperti faktor alam dan ekonomi, kemampuan pelaku agribisnis dalam mengoperasikan organisasi. Pemilihan bentuk organisasi agribisnis harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko. Adapun studi kasus mengenai organisasi agribisnis, pada gambar di atas ini studi kasus diambil pada saat seminar nasional yang dimana salah satu pemateri yaitu Bapak Agung Prasetyo yang merupakan salah satu bagian dari PT Bina Swadaya Konsultan. Beliau menyampaikan bahwasannya di daerah Jepara, Desa Tubanan melakukan sebuah dukungan untuk para peternak desa tersebut. Beliau bersama timnya membangun sebuah komunal konfram yang dimana program ini dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Ternak Makmur Jaya. Pada program ini beliau mempunyai planning dan perencanaan bersama secara partisipatif untuk menghasilkan susu sapi organik. KSM ini dibuat bertujuan agar masyarakat peduli terhadap para peternak dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tubanan, Jepara. Hal tersebut tidak hanya sebagai penyuluh, namun organisasi di dalamnya menjadi faktor pendukung di dalam sebuah fungsi manajemen yang baik, dari mulai planning pembuatan produk hingga memasarkan suatu produk tersebut.